Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa Bunda baru mau angkat bicara padahal sejak 29 September dia dijemput ya, nggak datang sendiri ya, nggak menyerahkan diri ya, karena dia udah dipanggil satu kali dipanggil izin. Ini orang benar-benar orang gila. Ini orang benar-benar tidak taat hukum. Ini orang benar-benar berpengalaman dalam hal memperbodoh-bodohi orang. Dan dia sok berkuasa. Dan dia selalu bilang nih Pak Sahroni, aku sebutkan, dia selalu bilang Bapak itu andalannya dia. Bapak itu yang mau bantu anak saya. Bapak itu yang mau bantu anak saya dapat pekerjaan. Oke, Pak. Dan dia memintalah uang sejumlah bertubi-tubi gitu kan. Jadi semoga ini jadi Pak, saya berharap pasal ini berlapis-lapis karena melibatkan banyak instansi dan dia menyebutkan banyak instansi dan saya disertai dengan bukti bahwa beliau menyebutkan, nggak usah panggil beliau deh, sebut aja dia SR asal Bone, ketua Sri entahlah Sri apa ya, Sri Gelo, Sri apa mungkin ya. Oke. Sejak 29, tapi sebelumnya dia sudah dipanggil nih. Tapi, aku mau kasih tahu dulu nih, ini Bapak yang saya tag itu salah satu ya di antara orang-orang yang dia sebutkan akan membantu. Ya ceritanya jalur-jalur khusus lah gitu katanya. Dan saya harap bapak-bapak ini yang disebutkan sama dia bisa melaporkan juga pencemaran nama baik supaya pasarnya berlapis, bukan cuma PNP doang. Jadi saya berharap berlapis ya. Jadi pertama kali ya dipanggil, belum jadi tersangka, dimintai keterangan, lalu dia izin, terus pengacaranya disimpan. Pakai pengacara loh, iyalah pakai uang Bunda, gimana sih? Lalu dia simpan tuh pengacaranya, oke? Media Makassar, media Bone khususnya yang mau tahu infonya, Bunda akan arahkan kalian harus ke kantor kepolisian mana supaya kalian ambil gambarnya, ambil videonya buat Bunda dan kalian share, viralkan supaya tidak ada lagi orang yang ditipu. Tidak ada lagi orang yang dibodoh-bodohi karena Bunda adalah korban kesekian kalinya. Dan keluarganya itu nggak tahu malu, bener-bener nggak tahu malu. Yang dibayarin umroh sekeluarga itu nggak tahu malu. Apalagi ya ortunya ya yang nggak bisa mendidik anaknya dengan baik karena sangat membela juga gitu. Membela itu kayak anak saya enggak ya, anak saya pret. Dipanggil lah dia. Itu 2 minggu sebelum dipanggil lagi ya, enggak di 3 minggu karena dia kurang ajar emang. Dia benar-benar mempermainkan kepolisian, sok banget gitu ya. Izin makan, lagi diperiksa. Udah gitu pas lagi diperiksa bikin status loh. Kita akan bertemu di kasus yang sama. Kasus yang sama apa? Saya nggak pernah nipu orang. Dan di situ aku masih sakit hati lah, ini orang kurang ajar ya. Dia lagi BAP tapi bikin status sok gitu kan. Oke, saya sabarkan, gak apa-apalah biar kepolisian yang menilai. Dan saya protes dong, kok orang lagi di BAP bisa bikin status ya kan gitu. Sedangkan kita nih, dia kan terlapor, kita sebagai pelapor keluarga saya nggak pernah dia mau bikin status-status gitu karena kita lagi di hadapan polisi, kita menghargai kantor kepolisian. Habis itu izin makan dong, izin makan, terus disimpan pengacaranya, dia nggak kembali. Bunda tahu dari mana? Kebetulan kakak Bunda kan polisi juga. Jadi tanyalah kakak saya, gimana ini kasusnya, gimana hasilnya. Dikasih tahu sama kantor sana, dia izin pulang, izin makan tapi nggak kembali lagi, pengacaranya ditinggal. Terus pengacaranya bilang insya Allah besok saya bawa lagi dia. Akhirnya pengacaranya mundur karena ini orang tidak kooperatif. Pulang dia, nggak balik lagi, kurang ajar nggak sama kantor kepolisian, kurang ajar. Akhirnya dipanggil lagi 2-3 kali dipanggil, katanya nggak datang dengan alasan nunggu keluarganya umroh. Tiba-tibanya kurang ajar banget, dia bikin sesuatu lagi lah gitu ya, bikin sesuatu. Akhirnya dijemput lah dia, ya kan, matanya bengkak, biasa acting.
Kenapa dijemput? Karena dia udah 2 kali dipanggilan, terus pulang makan gak balik lagi pas pemeriksaan dia pergi, kan kurang ajar. Ya wajar aja dijemput kan, karena ini orang benar-benar tidak kooperatif. Nah, dijemput lah, nggak tahu bagaimana pemeriksaan, akhirnya dia nggak boleh pulang. Iyalah, gimana bisa pulang ya kan? Alhamdulillah polisi itu benar-benar bertindak dengan baik, karena ini orang tidak kooperatif, pulang makan apa sih maksudnya, izin makan nggak balik lagi, terus dipanggil 2 kali nggak pernah datang, terus bikin kasus lain, mempersulit pemeriksaan. Bukan atas apa sih, karena apa, tapi karena benar-benar kepolisian itu melihat bahwa perempuan satu ini kurang ajar gitu loh. Alhamdulillah mungkin Allah itu bantu Bunda juga, akhirnya dia ditahan, nggak boleh kemana-mana sampai diperiksa terus nih. Nah akhirnya kan kemarin berapa kali katanya mau damai, kurang ajar. Mau damai tapi cuma mau bayar 1M, kurang ajar nggak? Kurang ajar. Ini sangat-sangat mempermalukan warga Bone, apalagi dia seorang ketua apalah namanya ya, dan dia juga hadir dalam apa sih itu yang aku lihat, pemilihan pilgub dan parkir di VIP. Aku tuh kayak merasa ini orang apaan sih? Orang tahu nggak sih ini perempuan apa ya, yang suka membodoh. Sedangkan orang yang dia ambil cicilan HP nggak dibayar, WA saya bilang kamu lapor aja ke sana. Pokoknya nih kalian jangan takut. Kalau kalian punya bukti dia bodoh-bodohin kalian, jangan takut. Walaupun itu kasus 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, ayo Bunda bimbing kalian. Silahkan ke kantor kepolisian yang Bunda lapor situ. Jadi kita lapor sama-sama, kita beratkan pasalnya supaya dia bertahun-tahun sampai pokoknya sampai dia benar-benar nggak bisa menipu orang lain lagi kayak gitu. Jangan sampai ada korban. Jangan sampai ada korban lagi di Bone dan sekitar Makassar. Apalagi owner Makassar nih, jangan percaya sama dia karena dia pinter banget. Nih sekarang setelah semua dilakukan pemeriksaan apa segala, memang dia tuh udah niat ya, karena uang itu disembunyikan, banknya ditutup semua. Pinternya, pinter banget karena dia punya saudara juga di bank ya. Jadi kasusnya tuh kita benar-benar pemeriksaan. Dia buka bank di situ dari bulan Juni setelah terima duit saya, Juni apa Juli ya. Terus dia tutup bank bulan Agustus, padahal di situ kita udah nagih-nagih terus loh, kembaliin. Tapi dia pinter narik uangnya dan uang itu mungkin sudah disembunyikan. Kayak gitu. Jadi dia otaknya udah pinter. Emang pinter karena Bunda bukan korban pertama. Bunda tuh korban kesekian. Karena ada korban dari Papua, ada korban tetangganya, ada korban handphone, ada korban-korban lain yang dijanjikan jadi kepala sekolah. Kenapa orang-orang itu percaya? Karena dia adalah ketua Sri gitulah. Ketua Sri apalah di Bone gitu kan. Jadi saya tahu orang-orang itu percaya karena dia menampilkan dia. Apalagi dia bayarin artis. Nih, bayarin artis, ngundang Yuni Syarah dan siapa tuh yang namanya? Mahalini apa siapa sih? Artis owner yang menikah di Makassar, dia undang artis, 2 artis gratis, dipanggil lah dia Sultan, di situ pakai uang Bunda, karena dia tuh nggak pernah naik daun sebelum kenal Bunda, karena dana bro 5,5 M di tangan dia ya kan, 5.500.000.000. Nah itu awalnya cuma 1M 500 juta, terus minta lagi gitu kan. Dan ini kasus pentingnya untuk diperhatikan karena dia bilang dia bisa ngurus polisi lah, bisa ngurus jadi pengacara lah, bisa ngurus apalah segala macam. Dan itu bukan kami yang meminta, bukan kami yang datang, tapi jadi bukan kami yang datang, bukan kami yang minta, tapi dia yang datang ke kafeku, datang ke rumahku dan menawarkan bantuan. Kita percaya karena dia memperlihatkan kedekatan, terus apa ya? Dia mungkin ada edit foto, chat ya yang mengatakan bahwa dia tuh deket sama yang punya Tanjung Priuk gitu. Entahlah dalam arti apa ya, saya nggak tahu karena saya nggak lihat, karena yang dikasih lihat mamaku, namanya juga orang tua, mana mengerti gitu kan, dikasih lihat apalah nggak ngerti ya. Akhirnya kan percaya, ternyata sidik persidik celidik anak saya disimpan 1 bulan di Semarang di hotel. Itu nanti kalian bisa tanya di penyidik bagaimana ceritanya nih. Pokoknya dia udah tertata banget caranya. Udah gitu suka-suka sawer, bayarin artis, si owner salah temen juga ya, owner di Makassar,
datangin artis supaya apa? Supaya dia bisa terbuka lebar untuk kenapa dia sawer dolar ke selebgram Makassar, kenapa dia sawer-sawer setiap ke orang-orang, supaya followersnya naik. Karena pas dia datangin artis buat owner di Makassar secara gratis, 2 orang, Yuni Sarah sama satu lagi siapa ya? Dini, siapa sih? Itu dia dipanggil Sultan dong di Makassar, dipanggil Sultan. Aku mah masih diam. Kenapa? Karena Bunda masih berharap bahwa dia akan mengembalikan secara baik-baik. Kita tuh diam terus. Sekarang aja dari 29 September dia ditahan, mau damai. Bunda tuh masih mau bersabar. Bunda nggak mau viralkan gitu, nggak mau apa-apa merusak namanya. Siapa tahu dia masih bisa membangun masa depan. Menurut Bunda ya tadinya. Tapi setelah dicek banknya, ternyata dia memang ada niat. Dan makanya terjadilah lagi, kita akan tingkatkan lagi lapisnya bahwa memang sudah niat gitu. Tadinya kan Bunda masih berpikir gimana caranya. Jadi semoga kepolisian menambahkan pasal berlapis supaya ini anak jangan sampai seenaknya mengambil uang orang lalu bisa damai, ngasih 1 miliar atau ngambil duit orang 1 miliar balikin 100 juta atau ngambil dana Bunda 5,5 M terus minta 1 M aja dibalikin. Itu jangan sampai terjadi sama orang lain. Jadi saya berharap kepolisian bisa bekerja dengan benar-benar gitu. Benar-benar tuh untuk menjaga masyarakat, kepentingan masyarakat lain di luar sana, dan juga supaya ada kapok ini orang melakukan ini, karena bukan Bunda doang yang korbannya, banyak banget. Jadi kalian yang korban tolong silahkan kalian ke sana, ke kantor kepolisian, sebut nama dia, terus kalian lapor juga. Kalau kalian punya urusan sama dia, lapor juga. Jadi supaya berlapis, supaya dia nggak keluar nipu orang lagi gitu. Bunda ajak sama-sama ya. Bunda titipkan nomor WA, tolong ya. Kalau saya nitip nomor WA jangan